Halo, lama nggak ketemu. Maaf banget ya, karena ada kesibukan kerja. Jadi rasanya ada 2 atau 3 minggu saya nggak bikin konten. Nah, sekarang saya akan bertutur tentang superhero Indonesia yang sebenarnya kalau ditampilkan sekarang dengan kostum modern ya udah agak-agak sopan ya. Tetapi sebenarnya di tahun 70-an atau 80-an ketika komiknya diterbitkan pertama kali di era tersebut, kostumnya sebenarnya seksi-seksi loh. Nah, saya akan berbicara tentang superhero-superhero Indonesia yang sebenarnya kostumnya seksi-seksi di tahun 70-an atau 80-an. Bahkan bukan sekedar seksi ya, penggemarnya lebih ke sensualitas. Dan dengan goresan pena yang sederhana, penggambar seperti itu justru malah lebih membuat kita berfantasi gitu ya. Ada guratan emosional yang kuat dibandingkan dengan yang sekarang pakai computerized gitu. Memang ya bagus, tapi ya kita nggak bisa membanding-bandingkan ya. Semua ada sisi istimewanya, semua ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau yang klasik nih, guratan penanya kelihatan banget merupakan terjemahan imajinasi dari pengarangnya. Jadi kesannya kalau memang ini posturnya lebih perfect gitu, lebih sempurna ya. Oke, kita akan mulai dari yang pertama yang pernah saya ulas dulu dan viewersnya luar biasa waktu itu ya, Darna. Tetapi Darna ini juga saya bingung apakah yang versi Filipina ataukah yang buatan Mas Ravello ataukah Darna versi Indonesia yang juga pernah difilmkan dengan bintang Tante Lydia Kandou waktu itu masih muda ya. Tetapi Darna dalam versi komik juga pernah diterbitkan di tahun 70-an dulu dan kostumnya ya hampir-hampir sama dengan Gina versi Filipina ya, seksi itu lebih ke kayak bikini gitu ya. Tetapi ini pakai jubah, terus atasnya itu mengingatkan kita pada mahkotanya itu kayak punyanya Wonder Woman gitu. Ya, kita nggak usah memperdebatkan siapa yang asli, apakah yang Filipina ataukah Indonesia, tapi yang jelas mungkin era tersebut memang lagi seperti tuntutan pasar bahwa superhero wanita harus digambarkan dengan cantik, seksi, berbodi aduhai gitu, bahkan mengundang fantasi para kaum lelaki. Itu nggak berbeda dengan superhero yang kemarin rencananya Bumi Langit yang memfilmkan yaitu Tira. Kalau dalam film ya mungkin Chelsea Islan akan mengenakan kostum yang katakanlah sopan. Tetapi saya juga tidak mengatakan bahwa yang versi komik tidak sopan, tetapi sepertinya waktu itu tuntutan pasar memang luar biasa ya. Karena hampir semuanya 99% superhero wanita pada saat itu digambarkan kayaknya irit bahan. Jadi minim banget pakai kayak semacam bra sama sama ini doang gitu. Ya kayak bikini tetapi ya versi superhero. Nah, Tira yang ini juga digambarkan begitu seksi dengan tubuh yang wow. Dia menumpas kejahatan. Saya juga nggak tahu waktu itu penjahatnya kalau dia memakai kostum seperti itu apakah konsentrasi ketika akan bertarung ya. Sama juga dengan Merpati yang nanti juga akan difilmkan oleh Bumi Langit rencananya ya. Itu juga kostumnya juga luar biasa. Wow, so hot. Mungkin yang terbilang agak-agak sopan, tetapi juga masih tetap mengandalkan keseksian ya. Karena kayaknya ini orientasinya ke Timur Tengah, yaitu Gina yang komiknya dikarang oleh komikus Kirdi WK. Tapi di situ Gina juga di komik-komiknya kadang-kadang menjurus bahwa dia digambarkan sebagai superhero yang kadang-kadang juga punya sisi lemah sehingga diperdaya oleh kaum-kaum pria ya karena kecantikan serta kemolekan tubuhnya tersebut. Nah, Gina ini kayaknya inspirasinya lebih ke Timur Tengah sana karena kostumnya lebih mirip penari Arabia. Kemudian memakai celana panjang tipis juga, terus bentuk terompah atas sepatunya juga begitu. Sama seperti superhero yang satu ini yaitu Sina, namanya mirip-mirip ya. Cuma Sina ini bedanya bagian kutang atau branya itu kayak sisik ular gitu ya. Mungkin kayak kita ingat Aquanus ya, tapi versi cewek. Kemudian dia juga pakai bawahan yang seksi banget. Eh, ini juga lebih orientasinya lebih ke Timur Tengah stylenya nih. Pedangnya juga agak melengkung gitu kayak model-model golok gitu ya.
agak tampil berbeda dan rasanya tetap menjunjung ini waktu itu adalah komik klasik karya R.A. Kosasih, yaitu apalagi kalau kemarin juga sempat difilmkan, yaitu Sri Asih, bahkan Pevita Pierce ya. Memang dari versi komiknya memang pakainya sopan banget itu. Lebih ini kayaknya lebih ke pewayangan ya kalau Pak Kosasih ini, kiblatnya lebih ke pewayangan, inspirasinya lebih ke situ. Terbukti juga beberapa tokoh superhero-nya juga berangkat dari dunia pewayangan. Well, superhero berikutnya yang punya body seksi, cantik, dan bikin kita berfantasi adalah Walet Merah. Ini memang nggak terlalu terkenal banget. Sebenarnya Walet Merah ini adalah apa ya? Ketika Johnny Andrean menciptakan superhero Lamaut yang diinspirasi oleh Spider-Man, cuman bedanya Lamaut ini adalah orang Indonesia yang nama aslinya ada Chandra Taruna, karakter alter egonya itu topeng penutup mukanya hanya separuh aja, jadi sebagian hidung sama mulutnya kelihatan. Dan Walet Merah ini adalah seorang wanita dari pedalaman Afrika sana, tetapi nggak berkulit hitam ya, dia cantik berkulit putih tapi hidup kayak Tarsan gitu. Dengan keterampilan kelihayannya ini akhirnya dilatih, diajarin tata hidup modern, cara berkelahi yang bela diri yang lebih mumpuni lagi, sehingga menjelma menjadi superhero Walet Merah dan menjadi istrinya dari Chandra Taruna atau Lamaut. Kayaknya juga komikus Johnny Andrean juga membuat spin-off-nya ya. Kemudian saya tidak ingat karena ini tahun-tahun dulu ya, komiknya juga udah ada di mana-mana. Saya susah banget ngomong kalau ya komik zaman dulu punya saya sama teman-teman saya udah pada bercerai-berai sebenarnya. Wah, kalau sekarang gila, nilai komiknya harganya mahal banget. Nah, nanti kalau teman-teman nggak puas dengan konten ini, mungkin nanti bisa searching sendiri ya, apakah lewat online, yaitu di Google, maupun juga offline-nya di pasar-pasar. Kalau di Jakarta sih, mudah-mudahan kalau di Pasar Rumput masih ada ya. Terus mana lagi tuh? Saya udah lupa nih di mana aja. Bisa bantu saya nggak nemuin referensi untuk pasar-pasar loak di Jakarta? Saya udah nggak ingat lagi nih. Kemudian kalau di Semarang itu di Pasar Johar ya, tapi setelah ada kebakaran dulu, apakah masih ada yang jualan buku-buku kuno seperti itu? Kita sering kali nemukan dalam tanda kutip harta karun di sana, yaitu buku-buku yang bermutu dengan harga yang sangat rendah. Makanya jujur aja, saya kalau pulang ke Jawa nih, ke Jakarta atau ke Jawa Tengah itu lebih suka berburu buku-buku loak gitu sih. Meskipun sekarang era digital, tapi kayaknya lebih asik gitu, komik-komik atau buku-buku loak itu lebih apa ya, lebih emosional, terus membacanya lebih lebih nyantol di otak gitu. Tapi nggak tahu ya, ini soal selera masalahnya, atau juga mungkin karena saya produk kuno mungkin juga. Oke, itu sekilas tentang beberapa superhero lokal yang sebenarnya di tahun 70-an 80-an dulu punya stylenya lebih ke barat-baratan sana, lebih ke seksi segala macam. Ya dulu era dulu saya kira zaman Orde Baru nggak terlalu banyak ormas, apalagi yang sering teriak-teriak tuh. Jadi keadaan lebih aman terkendali, sehingga sisi bagusnya juga para seniman gini protes berkarya. Coba kalau di zaman-zaman kemarin ya, atau zaman-zaman sekarang bisa diteriakin mengundang pornografi, pornoaksi dan segala macam. Ya, itu lagi udah daripada ngelantur ya. Ayo, nanti kita cari sama-sama ya, apakah di toko-toko loak ataukah ada yang jual koleksinya, ataukah bisa searching di Google, whatever lah. Yang jelas sebenarnya Indonesia punya gudang superhero banyak banget.